Di-mute semua dulu ya. Tuh ada suara panci, ada suara macam-macam nih. Ya, oke. Oke. Ya, pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa bagian wajah saya yang kiri ini bukan karena KDRT. Kemarin hari Kamis sampai 2 telur ada di wajah saya sebelah kiri. Karena saya mungkin tertidur atau pingsan atau tekanan darah rendah saya tidak tahu. Tiba-tiba kejungkel. Jadi waktu jam 4 pagi saya ke toilet kemudian terjatuh. Dan saya gelap mata, tertutup sampai kesakitan sekali, kepalanya kesakitan. Jadi tidak sempat ngecek apakah tekanan darah rendah atau apa. Kemudian kepalanya dikasih es semua dan benjol besar 2. Puji Tuhan kemarin ada webinar juga dan matanya bisa melek karena hari Kamis sampai seharian itu tidak bisa buka mata. Hari Kamis seperti itu, Jumat kemarin sudah bisa melek dan hari ini sudah jauh lebih baik ya. Konfirmasinya ini bukan KDRT. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Satu hal sudah disyukuri, satu hal lagi kemudian tadi malam tiba-tiba ketika saya mau coba buka laptop lagi, seharian sudah buka, terus buka. Nggak bisa ambil materi, buka PPT nggak bisa. Waduh, saya udah panik. Ini gimana? Ternyata memang komputer saya ada masalah dan diutak-utak sama suami saya yang memang seneng sama komputer, nggak bisa. Sampai jam 2 akhirnya tertidur, pagi-pagi ada hikmat Tuhan, copot harddisknya, kemudian kita pasang di laptop yang lain. Ternyata laptop ini baru tahu tidak berfungsi kameranya. Jadi itu trouble yang kita alami ya. Tapi puji Tuhan kita bisa ketemu. Nah, ini memberikan pelajaran kepada saya bahwa segala sesuatu yang dirancanakan boleh terjadi dalam kehendak Tuhan, termasuk dengan wajah saya yang seperti ini. Kemarin teman-teman yang yang ikut Zoom, tidak apa-apa Bu, hanya sebab seperti orang tidur. Ya. Tetapi saya secara pribadi menyadari bahwa saya mau berbicara tentang bagaimana merawat diri, dan seringkali itu berhubungan dengan wajah. Kok tiba-tiba wajah saya diperkenankan seperti ini? Ya, ini mengingatkan saya sekali lagi bagaimana ketergantungan hidup kita semua kepada Tuhan. Ya, nah, kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Kita bisa ketemu di sini pagi ini. Hargai dan rawatlah diri. Saya sebagai orang yang ngomong, saya pernah mengatakan bahwa hidup saya diawali dengan sebagai CS, bukan customer service, tetapi sebagai cleaning service. Saya nggak cerita banyak-banyak lagi, tapi lompat kepada sampai saat ini, the ending of my life, saya mau jadi apa? Saya tetap mau jadi CS. Bukan cleaning service lagi. Dulu cleaning service zamannya belum ada cleaning service, orang-orang yang bekerja sebagai cleaning service, saya sudah jadi cleaning service. Sekarang, saya mau mengakhiri hidup saya sebagai CS-nya Allah. Customer service-nya Allah. Apapun yang saya katakan, apapun yang saya sampaikan, semuanya ditarik kepada Sang Ilahi. Ya, next. Kita bisa menghargai diri kalau kita bisa menerima diri. Orang banyak bilang rumput tetangga lebih hijau dari rumput di halaman rumah kita sendiri. Itu bukan berarti hanya berkenaan dengan materi ya. Seringkali kan dihubungkan dengan materi, tapi kenyataannya tidak. Kita manusia ini seringkali tanpa sadar juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita membandingkan, anehnya, dan inilah uniknya kita membandingkan diri itu melihat kelebihannya orang, tetapi membandingkan dengan diri kita, kekurangannya kita yang kita tonjolkan. Itu yang seringkali terjadi, sehingga membuat orang minder dan tidak bisa menerima dirinya sendiri. Nah, saya ingin mengajak bagaimana kita bisa menghargai diri. Kalau kita ini bercermin diri, ngaca, lihat diri kita sendiri. Kaca ini di depan wajah kita, di depan diri kita. Ya, jangan kalau seperti foto ya, kita bisa ganti switch off kameranya, bisa
lihat ke orang itu yang nampak begitu ya kalau di kamera di HP. Tetapi kita betul-betul seperti selfie begitu. Supaya kenapa? Bisa next. Supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Apapun keadaan kita bisa terima itu. Zaman beberapa tahun yang lalu seringkali kalau orang pada selfie-selfie, anak remaja begitu getolnya dengan tongsisnya, sementara orang dewasa kadang-kadang ada yang nyinyir, bilang itu narsis. Sebetulnya tidak menurut saya. Pada zaman itu saya sebagai pembina remaja, saya bilang foto saja. Mau selfie seperti apa, it's okay. Kenapa? Sampai tahap narsis itu bukan hanya selfie doang ya. Karena orang yang sampai kepada narcissistic personality disorder, sampai pada mental yang kacau itu, bukan hanya sekedar menyukai dirinya sendiri, sampai kepada kecenderungan mencintai diri yang berlebih hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Jadi fokusnya bukan hanya sementara kepada cinta kepada diri sendiri, kemudian tarik kepada sang ilahi yang memberikan kesempurnaan, kebaikan, keindahan kepada saya. Ya, tetapi bagaimana itu menjadi satu kebanggaan yang berlebih untuk dia. Mencintai diri sendiri itu adalah perintah Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seseorang yang sulit menerima dirinya sendiri bisa jadi tidak peduli kepada orang lain. Seseorang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri, bagaimana bisa mencintai orang lain? Itu akan sulit. Itu sesuai dengan perintah Tuhan bahwa kalau kamu mau mengasihi orang lain, terima keadaanmu. Dengan terima keadaanmu, engkau bisa menerima keadaannya orang lain. Sebagai bagian dari karya ilahi atas diri mereka. Mari yang ketiga, next. Kita menghargai diri kita sendiri sebagai sesuatu yang unik. Kenapa unik? Firman Tuhan mengatakan, aku ini dirajut, dibentuk. Buah pinggangku ini dibentuk oleh Tuhan. Tuhan membentuk aku, ya. Tuhan menenun aku dalam kandungan ibuku. Di dalam bahasa lain dikatakan, engkau membuat semua bagian yang halus di dalam tubuhku itu dan menyatukannya di rahim ibuku seperti jaring laba-laba. Wow, keren banget. Jadi tiap orang itu, walaupun sel telur dan sperma itu memang ada dalam tubuh manusia, tetapi tanpa pertumbuhan dan perkenan Allah itu tidak akan jadi. Dan uniknya setiap orang menjadi berbeda satu dengan yang lainnya. Bukan saja secara fisik, dalam pertumbuhannya secara karakter. Itu akan semuanya berbeda. Jadi terimalah diri kita yang unik ini. Hargailah diri kita yang unik. Yang tidak ada yang sama di dunia ini. Satu-satunya kita di dunia ini. Kita limited edition, tidak ada duanya. Kalau barang bermerek ada limited edition sampai berapa ribu, berapa ratus, atau hanya berapa puluh, bahkan hanya terhitung dari 5 jari kita saja. Tetapi kita ini limited edition buatan Allah, dirajut one by one oleh Allah sendiri. Tanpa perkenanan Allah, janin itu tidak akan bisa tumbuh. Kalaupun ya ada wanita yang tidak mau itu bayi lahir, kita bisa tahu begitu banyak orang yang sudah mencoba menggugurkan kandungan, tidak bisa keluar. Kenapa? Karena Allah punya rencana atas hidup orang yang kehadirannya tidak diinginkan oleh ibunya, tetap akan ada. Itu adalah bagaimana kekuasaan ilahi dalam diri seseorang. Kita ini made in by God. Kita ini karya ilahi. Walaupun Allah memakai kandungan dan sperma laki-laki itu untuk menghadirkan kita. Tetapi sekali lagi, kita ini bukan karya semata-mata dari ayah dan ibu kita. Kita adalah dirancang oleh Allah untuk hadir di dalam dunia ini. Maka kita patutlah menghargai keberadaan kita. Yang kembar pun tidak akan sama. Maka kita betul-betul unik. Kita betul-betul limited edition. Dan kita ini karya Allahi. Kita dibuat Allah one by one di kandungan ibu kita. Next. Nah, ini
Saya nggak tahu, teman-teman wanita RM, kalau melihat gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana wanita itu multi talented, ya, multi talenta, seneng apa enggak? Ada yang seneng, ada yang enggak. Ada yang bangga, ada yang enggak. Ya, saya melihat, saya cantumkan begitu banyak gambar di sini ini untuk memperlihatkan kalau satu gambar yang di ujungnya yang ada kuasnya untuk ngecat ya, di situ gambarnya kurang, nggak ada bayinya. Di tempat yang lain saya lihat ada yang kurang, nggak ada keranjang belanjanya. Di lain tempat ada yang tidak ada ibu-ibu yang membersihkan ya, tidak ada logonya di situ. Kemudian tidak ada yang sempurna di gambar ini merangkai semua pekerjaan yang dilakukan wanita. Berarti itu betul-betul wanita dikasih kesempatan Tuhan untuk mengerjakan banyak perkara. Mari next berikutnya. Nah, tapi kadang-kadang kita yang wanita ini multi talenta bisa jongkok nangis karena kecapean. Bisa jongkok nangis frustrasi. Bisa jongkok nangis, saya nggak pengen mengerjakan ini, saya ingin mengerjakan hal yang lebih lagi. Ya, seperti itu. Itu yang bisa terjadi. Atau sementara ada wanita yang sungguh-sungguh mensyukuri dan nggak pernah itu merasa frustrasi atas keberadaan dirinya yang multi talenta dan bisa mengerjakan banyak hal, bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Tetapi di saat pandemi ini, ada orang-orang dan banyak orang, entahlah apakah termasuk di kita juga salah satunya, bisa frustrasi. Dari buka mata, urusan kecil sampai urusan besar, itu harus dikerjakan. Orang bisa kesepian di antara banyaknya pekerjaan. Orang bisa merasa sedih di antara tawa yang ada terdengar dalam keluarga. Dan itu dialami oleh wanita, seringkali juga dalam masa-masa hormonal ya. Ibu-ibu wanita RM tahu ya bagaimana saat-saat hormonal itu tubuh dan diri kita tuh rasa nggak karu-karuan ya. Juga termasuk emosinya diaduk-aduk karena masalah hormonal. Mau PMS, menjelang menopause, ataupun sesudah menopause, itu terjadi dalam diri wanita. Next. Nah, di saat-saat pandemi seperti ini, apakah bicara soal merawat diri itu perlu? Perlu. Kenapa? Supaya itu menjadi bagian yang menyenangkan kita, yang tidak membuat kita frustrasi. Tidak punya waktu. Bagaimana kita punya waktu untuk merawat diri ya? Ada yang bilang begitu, tapi ada juga yang bilang, buat penghematan. Hari-hari gini merawat diri, seringkali orang kalau bilang merawat diri itu merawat wajah. Konotasinya bermake up. Ya, padahal bukan itu maksudnya. Merawat dirimu. Ya, kita merawat diri seperlunya lah. Cukup mandi bersih sudah. Bahkan yang biasanya rajin roll-rollan, ketika pandemi ini rollnya juga tergulung rapi di tempat. Ya, nggak roll-rollan. Percuma Bu, mau di roll rambutnya, mau dirawati, kita nggak pergi keluar kok. Oh, dan lagi ada juga yang bilang, yang penting kan inner beauty toh Bu. Apakah betul hanya inner beauty yang perlu? Kalau kita mau melihat sesuatu kedalaman hati seseorang, karakter seseorang yang indah itu pasti baik. Tetapi seumpama satu kotak yang berisi hal yang begitu indah, berlianlah katakannya, tetapi dengan satu bungkus yang tidak indah, apakah orang tahu kalau di dalamnya lebih indah? Ya, jadi sesuatu yang indah di luar akan lebih indah di dalam. Itu lebih membahagiakan dan itu lebih penting. Perlukah kita merawat diri di saat pandemi seperti ini? Perlu. Jawabnya tentu. Mungkin ada saudara yang bilang, nggak perlulah Bu, suami saya terima kok apa adanya seperti ini. Ya, dia bilang, puji Tuhan, kalau suaminya nggak komplain, ya, pakai dasternya sudah menceng, rambutnya bulat-bulan, ya, mukanya berminyak dari dapur, ya, terus nanti tangannya kelepotan apa lagi, rumahnya berantakan, tidak komplain, puji Tuhan. Apalagi kalau suaminya mau bantu, puji Tuhan. Tetapi kita harus sadar bahwa merawat diri adalah satu investasi.
Seperti gambar ini, ketika anak kita bayi atau kita yang belum menikah, keponakan kita melihat itu baby, kalau nggak dirawat, apa bisa jadi bertumbuh, jadi baik ya. Jadi bayi ini terus bisa bertumbuh dengan satu investasi perawatan yang diberikan. Satu hari kalau misalkan ada ibu-ibu yang bilang, aduh kamu cepat besar toh ya, supaya kamu tuh tidur juga cepat nyenyak. Saya enggak bangun pagi-pagi, saya kasih asinya langsung berbotol-botol dan besok kamu cepat besar. Kaget nanti kalau besok langsung bayinya besar. Ya, jadi itu apa? Ada perlu proses. Perawatan itu sebagai investasi dan ada prosesnya. Dan proses itu terus berkelanjutan, tidak ada hentinya sampai nafas ini berhenti diberikan kepada kita, barulah kita harus butuh orang lain untuk merias wajah kita. Ya, bisa jadi saat ini saya nggak bisa merias, minta tolong orang, bisa jadi seperti itu. Tetapi merawat diri secara umum tentu bisa kita lakukan kalau kita dalam keadaan masih bisa dan kuat berdiri, berjalan, bergerak ya. Bukan ngomong orang yang stroke, tetapi orang yang stroke pun saya menemukan ada satu ibu yang hebat dahsyat. Di saat dia sudah terbaring lemah, dia pasti merawat dirinya. Bahkan bermake up itu di rumah sakit. Saya bilang, itu keren banget mertua kamu ya. Ya, itu yang dilakukan oleh saya. Walaupun sakit, saya mau tampak cantik, saya mau tampak indah. Ya, puji Tuhan ya kalau kita bisa melakukan itu. Next. Nah, pertama-tama kita harus punya mindset bahwa merawat diri itu untuk sehat. Ini merawat diri secara keseluruhan. Kita perlu minum. Kadang-kadang di dalam kesibukan masa pandemi ini, kita jarang minum. Kita bisa menyediakan banyak perkara untuk orang-orang di rumah kita. Tetapi kita sendiri minum aja lupa katanya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Alkitab di dalam Yesaya, ya, Yesaya 4 ayat 11-nya dikatakan di situ dalam keadaan penglihatan Yesaya disiapkan oleh Tuhan. Di dalam keadaan ada pengepungan, dalam keadaan yang kota yang tidak nyaman, dikepung oleh musuh, kamu butuh minum 1/6 hin. 1/6 hin itu 1 liter. Jadi dalam keadaan kekurangan air, kamu pun perlu 1 liter. Nah sekarang ini kita sering kali dengar bahwa kita perlu 2 liter air tubuh kita. Atau 8 gelas. Itu sebetulnya supaya kita gampang mengingatnya. Kebutuhan masing-masing orang tentang air tentu berbeda-beda ya. Yang kerjanya lebih keras, lebih banyak mengeluarkan keringat pasti lebih butuh banyak. Kita tahu tubuh kita sendiri, kita perlu air untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita perlu makan. Jangan sampai kita menyediakan makanan yang bergizi untuk keluarga, tapi kita sendiri tidak makan. Itu seringkali saya juga begitu. Ini mengaku dosa, kelupaan. Sudah taruh, sudah ayo pada makan. Saya sendiri, apalagi kalau sudah tidak minat makan, tetapi itu tidak boleh terjadi. Atau orang-orang yang betul-betul strict sama dirinya sendiri, sampai yang cuma makan sayuran, ya, makannya sayuran saja, mengurangi garam, waduh, langsung dia kolaps, ya. Jadi hati-hati, makanlah secukupnya apa yang bisa menunjang untuk kesehatan tubuh kita. Terus olahraga, saya di dekat rumah saya ada seorang engkong yang sudah tua, ya, tapi dia sehat sekali. Dia mengatakan dia setiap hari itu mengajar senam. Apapun di tubuh kita, kalau bergerak, itu sehat. Jadi, mari, walaupun kita banyak pekerjaan, bergerak itu bukan hanya, saya sudah menyapu, saya sudah mencuci. Ingat, ketika kita menggerakkan satu gerakan, kalau hanya bagian tertentu yang kita gerakkan, itu yang bisa menghidupkan, mengaktifkan sel-sel kita, dan kita tidak menumpuk lemak di perut. Ya. Tetapi, semua itu harus sepertinya saudara-saudara, ibu-ibu RA pasti tahu ya, dipukul-pukul begini saja ini sudah perlu. Jadi salah satu bagian senam yang diajarkan itu memukul-mukul setiap anggota tubuh.
termasuk yang begini-begini ya, kan tahu ya. Nah, itu semua perlu digerakkan dari setiap sel yang ada tubuh kita. Termasuk badan, perut kita, pantat kita, kaki kita, semua ada saatnya dia mengajarkan itu dipukul-pukul. Jadi dia ada senam gabungan dari tai chi, dari macam-macam dia sudah rangkaikan dan dia setiap hari ajarkan kepada orang-orang di kompleks. Nah, yang lain. Tapi kalau mau merawat diri sekaligus merawat wajah, tidur harus telentang. Sampai saya karena ada apa ini namanya syaraf kejepit ya, kan tidurnya mesti telentang. Nah, itu menolong saya untuk lebih strict tidur telentang. Nah, saya karena tidak bisa, kadang-kadang kan sudah lupa bisa mulungker ya tidurnya ya. Nah, itu diikat, saya ikat. Nah, sekarang saya baru-baru ini saya ingat akan lebih nyaman tuh kalau pakai sleeping bag yang pakai resleting ya. Jadi kita sudah tidur tidak bergerak lagi. Itu menolong wajah kita untuk tidak mudah keriput. Ya, next. Ya, Mahatma Gandhi mengatakan kesehatan merupakan kekayaan nyata dan bukan keping emas dan perak. Memang diri kita harganya lebih daripada keping emas dan perak. Kalau kita saat ini tidak punya keping emas dan perak, apalagi berlian yang berapa karat, berapa apa namanya saya nggak tahu tuh malah sisanya. Nggak penting. Yang penting kita punya diri yang sangat berharga yang dikasih Allah dengan segala organ di dalam tubuh kita. Yang saya umpamakan organ ini seperti mesin yang diberikan Allah kepada kita, di mana semuanya itu berjalan otomatis ya. Kita nggak usah pasang on, sudah on. Semuanya berjalan bagaikan mesin yang 24 jam tanpa istirahat. Itu dijalankan oleh Allah sendiri. Wow, itu keren banget ya. Kalau kita menyadari itu, kita bisa menangis, kita bisa mensyukuri anugerah Tuhan ini. Semuanya berjalan dengan baik. Maka itu tentunya harus kita rawat dengan benar. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, yang kita butuhkan itu untuk mensuplai supaya semuanya berjalan dengan baik. Kalau motor perlu oli, perlu dirawati, apalagi tubuh kita. Mobil kita perlu diservis setiap kali, apalagi tubuh kita. Perlu kita jaga. Harta kekayaan Tuhan, yang utama yang Tuhan berikan adalah diri kita. Patut kita menghargainya. Patut kita merawatnya. Next. Ya. Tidur, Profesor Jim Horn, dari seorang direktur, itu kurang S itu, Sleep Research Center di Lobo Rocks University, dia mengatakan salah satu utama fungsi tidur itu memungkinkan otak kita dapat pulih dan memperbaiki diri. Kalau kita kurang tidur langsung gelieng ya. Selama tidurnya korteks atau bagian otak kita yang bertanggung jawab untuk menyimpan memori dan bahasa itu terlepas dari kerja indera ya. Kerja indera mata kita ini kan aktif ya, kemana-mana bisa. Itu semua kan terekam di dalam otak kita. Nah, saat kita tidur itu masuk dalam pemulihan. Semakin sering otak bekerja di siang hari, makin panjang waktu tidur untuk pemulihan. Dan wanita ini butuh 20 menit dibandingkan pria. Tetapi ada pengecualian juga ya. Kalau pria itu juga bekerja lebih banyak, ya tentunya lebih banyak tidur. Tetapi biasanya pria bisa bangun lebih cepat daripada wanita. Seringkali mungkin ibu-ibu melihat suami bangun pagi-pagi bisa membaca, sebentar bisa tidur lagi, begitu ya. Nah, tapi kalau kita tidur itu, kalau orang Jawa bilang maksek. Kecuali orang sudah masuk pada lansia, dia agak mulai sulit tidur. Aduh, sorry, jatuh. Ah, oke, next. Waduh, Tuhan Yesus. Ini, ya, next. Saya nggak tahu ini bisa ada halangan lagi di tempat saya. Layar
laptop saya ini kok kejatuhan HP langsung bisa keter-keter gini, nggak bisa nyala. Oke, apakah sudah pindah apa namanya? Sudah pindah? Aduh, sudah pindah ya? Sudah pindah slide? Sudah ya? Oke, saya ini tidak hafal. Oke, habis itu saya nggak bisa lihat. Apakah saya bisa dibantu? Saya bisa lihat gambar dari HP saya gimana ya, Greta? Oh Tuhan Yesus, ini kenapa acara ketiga ini? Kenapa? Oke, saya bisa dibantu. Gambarnya berikutnya itu apa ya? Halo? Wajah Bu, dari bayi sampai dewasa. Oh ya, yang tadi ya, yang ada jerawat-jerawatnya. Ya. Oh, yang ada jerawat-jerawatnya. Oke. Ini kok bisa? Oke, saya matikan saja deh ya. Oke, saya matikan. Saya pakai laptop. Saya pakai ini saja. Saya pakai satu saja. Jadi saya lihat dari HP. Apakah saya bisa dibantu? Kalau HP ini bisa lihatnya dari mana ya? Saya selalu dibantu nih. Lihat next, lihat PPT-nya. Halo, Greta. Ibu Olivia bisa klik itu apa Greta punya. Nggak bisa. Kelihatan suaranya. Kelihatan dia punya layar ya Bu. Layarnya kacau ya. Hapusnya Greta Bu. Halo. Ini kalau ada bisa. Oh, enggak bisa, ya sudah. Oke, itu sekarang gambar yang berjerawat ya. Soalnya itu boleh. Halo. Ya. Matiin aja. Ya, oke. Ya. Oke, itu sekarang yang mukanya berjerawat ya. Oke. Ya, dari bayi sebetulnya masalah kulit itu sudah timbul yang perlu dirawat. Nah, bayi yang seringkali kita menemukan ada kulit-kulit yang mengelupas atau bintik-bintik putih ya. Tetapi kalau bayi bintik-bintik putih itu setelah beberapa waktu bisa hilang. Tetapi kalau orang dewasa yang putih-putih, yang seperti gambar yang di lainnya lagi, itu lemak yang sudah mengendap di bawah kulit. Nah, itu bukan jerawat, tetapi itu lemak. Seringkali orang dikopek-kopek malah luka. Itu tidak akan pernah bisa kecuali ditangani oleh dokter. Ya. Nah, muka yang sampai berjerawat begitu pastinya butuh perawatan khusus. Ya. Dan lagi untuk yang lain, gambar yang lain itu yang pigmentasi yang sampai hitam ya, yang bagian bawah itu ibu yang terbakar kulitnya ya, atau karena masalah blush on yang di samping samar-samar. Seringkali wanita menemukan bagian yang menghitam itu bagian yang di samping telinga ya, di sini. Nah, itu kalau kita ke dokter kulit, ke dokter yang perawatan wajah, pasti yang tradisional ya, maksudnya yang masih konservatif, dia bilang tidak boleh pakai blush on. Tetapi kalau yang sudah modern, dia akan bilang pakai nggak apa-apa, asal ada tabir sebelumnya ya. Jadi ada bedak dan hal lain sebelumnya. Saya pernah bersalah karena saya memakai blush on dan saya tidak memakai bedak. Saya tidak suka pakai bedak dan sampai sekarang pun saya tidak pernah pakai bedak. Karena buat saya pakai bedak itu seperti topeng gitu, terlalu tebal buat saya. Jadi pakai sunsilk oke, begitu ya. Jadi ini sebentar sedang dijalankan lagi supaya bisa kelihatan gambarnya. Saya
agak sulit berbicara tanpa adanya gambar ini. Nah, kalau yang next gambarnya apa ya, Greta, boleh? Bu Olive, coba lihat layarnya Ibu ada titik 3 nggak, Bu? Kalau di handphone Ibu ada titik 3, coba dipencet. Jadi Ya, tampilannya diubah, Bu. tampilannya diubah. Oh, kan itu bisa ubah Oh, tata iya. letak kan, Bu? Iya, iya. Supaya screen-nya Oh, terlihat. Bisa nggak, Bu? Sebentar, ini baru dibantu. Titik 3. Yang ubah tata letak. Ini adanya informasi yang Ya, Greta yang ini. setting. Adanya apa, Bu? Adanya share screen. Oh, pilihan lain nggak ada ya? In call message, report abuse, setting, sama report and problem. Bukan nih, bukan masuk situ Maaf ya. ya, ini baru pertama kali pakai Handphone Google saya juga. bingung. Iya, saya baru pertama kali. Oke, yang nextnya apa gambarnya? Bu, kameranya kepencet, Bu. Jadi kameranya Bu Olive mati. Oh, kameranya mati. Oke, kameranya mati. Kameranya hidup tuh di sini. Nah, ini sudah? Baik. Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Ah, oke. Ya, ini kalau yang sebelumnya apa ya? Terima kasih ya, Rian. Terima kasih. Sebelumnya apa ya gambarnya ya, Greta? Oh iya. Nah, saya beritahukan dulu ya. Seringkali kita pencet-pencet itu komedo di hidung. Ini saya kasih gambar yang salah. Itu pencet alatnya betul, tetapi cara mencetnya jangan ditarikkan sampai terlihat itu merahnya garis gitu ya. Jadi mencet itu dipencet, diambil, dibersihkan dengan tisu. Jadi jangan ditarik ya. Kalau ada jerawat jangan ditekan di jerawatnya, kemudian ditarik, jangan. Itu melukai. Kalaupun luarnya sepertinya tidak, tapi di dalamnya nanti ada sesuatu yang tidak baik untuk lanjutannya ya. Jadi caranya dipencet, dibersihkan, pencet bagian lain dibersihkan. Nah, yang hitam-hitam ini kalau sekarang nanti saudara ibu-ibu ini melihat hidung ada hitam-hitamnya, pasti perlu perawatan ya. Nah, nanti kita lanjut, nanti akan bicara. Yang saya katakan tadi, titik-titik di depan mata ini yang lemak. Kemudian yang pipi yang di sebelah ini yang tampak kasar ya. Jadi harapan kita, apalagi sebagai wanita ya, pria-pria sekarang aja mulus-mulus mukanya, nggak mau ya punya wajah yang kasar begitu ya, kulitnya tampak kasar. Kemudian ini yang di bawah, yang ibu yang wajahnya sampai terbakar ya, itu karena bekerja di luar rumah bisa, atau kena uap masak yang panas sekali. Silakan yang berikutnya. Nah, kulit wajah yang sehat, ini aja intinya, dan pegang, dan itu akan kita kerjakan setiap hari, oke semuanya ya. Tidak kering pastinya, tidak bernoda, tidak berjerawat, tidak banyak keriput. Ini yang 4 di atas ini tidak semua. Harus tidak ada kalau mau betul-betul kita tampak bagus ya. Yang berikutnya, teksturnya halus, tidak kasar seperti yang tadi. Kemudian elastisitas kulit baik. Elastisitas kulit baik ya pasti tidak ada keriputnya, dipencet begini itu kenyal ya. Nah, kalau glowing itu tambahan, apakah suka yang glowing atau yang tidak. Ya, next. Nah, seringkali wanita berpikiran kalau merawat muka itu langsung operasinya bedak, bermake up. Padahal sejujurnya seringkali orang pakai foundation, bedak, dan lain-lainnya itu untuk menutup kekurangan. Itu menyempurnakan dan untuk menutup kekurangan. Tetapi sesungguhnya bukan yang di luar ini yang utama. Ya, kalau kita bilang inner beauty di dalam diri kita, karakter kita, betul. Nah, kalau bedak itu juga seperti hanya outernya saja. Perawatan itu yang untuk ke dalamnya, yang untuk perawatan di dalamnya ya. Jadi sekarang coba dipikirkan, oh ini pandemi Bu, uangnya harus dibagi-bagi. Nah,
cara berpikirnya kita bukan beli bedak, toh ya tidak pergi katanya ya, oke. Tetapi bukan bedak yang utama, bukan apa yang di luar yang kita tempelkan eyeshadow yang utama, tapi perawatannya. Mari next. Nah, ini gradasi dari pertumbuhan keriput. Ya. Ketika orang sudah mulai di atas 20, mulai terlihat pipinya ya, smile-nya kelihatan, makin lama makin banyak. Next. Nah, ketika umur di atas 20, garis-garis, nah nanti ibu-ibu boleh lihat di kaca ya, garis-garis di sini, di dahi, itu mulai tumbuh. Apalagi kalau kita gini ya, atau gini, nah itu sebisa mungkin dihindarkan. Kalau perawatan yang bagus akan menghilangkan kerut-kerut di dahi. Ya. Makin lama kerut yang sedikit, tidak tajam, makin tambah usia, yang tengah itu pasti sudah 40-an, yang sebelahnya yang sudah jeglong itu sudah lebih dari 50. Semakin tua, semakin tajam, semakin ke dalam kerutannya. Itu butuh perawatan. Bu, sekarang saya sudah 50. Tidak ada kata terlambat ya, bisa dilakukan. Berantakan rambut saya. Oke, terus yang berikutnya. Nah, ini kerut di mata itu mulai kelihatan sebetulnya dari sedikit. Kalau kita betul-betul memperhatikan diri kita, ketika sedikit kita sudah cari krim mata, kasih matanya. Ya, di atas dan di bawah itu garis itu akan ada. Jadi ketika 20 ke atas sudah mulai. 30 ke atas semakin banyak, 40 semakin banyak, sampai akhirnya kalau tidak dirawat seperti dua mata yang ada tanda panahnya itu, hancur di situ. Ya, next. Kali ini sebenarnya saya ingin banyak orang bisa tanya jawab ya. Tahapan dari senyum. Nah, senyum ini ada memang orang yang seperti saya. Saya ini kalau senyum, ini smile-nya itu tampak sekali. Tetapi dengan perawatan bisa dikurangi. Saya dulu tajam saya yang kemarin-kemarin itu sampai sudah yang tahap ketiga. Tapi ketika saya menyadari diri saya rawat, dan ini setiap kali kalau di masa saya tarik ya, itu bisa mengurangi sekali. Tuh wajah kulit kita tuh elastis sekali, Tuhan itu baik sekali ya. Tetapi memang harus dirawati gitu. Kalau seperti kita perlu makan, ini juga perlu nutrisi untuk wajah kita ya. Nah, ini yang terakhir itu seperti ini. Jadi kalau emak-emak engkong-engkong yang udah tua sampai ke bawah kan ya, sampai ininya turun. Nah, ingat lagi, kita jangan hanya merawat muka kita sebunder ini ya, tapi terus ke leher. Nah, leher ini bisa kendur. Kenapa kan kendurnya lebih cepat? Karena seringkali tidak tersentuh, tidak terawat ya. Jadi lebih baik ini ikut dikasih krim kalau kita memberi krim pada wajah kita. Next. Nah, mari merawat diri. Sekarang siapa yang belum pakai sabun untuk cuci muka? Belum membersihkan muka secara rutin. Berapa kali saya melihat riset minimal 2 kali, pagi dan sore. Saya seringkali pagi tidak cuci muka. Karena saya merasa malam saya sudah beresin, pagi saya nggak cuci muka. Tetapi jam kesekian, saya merasa berkeringat, saya cuci muka. Jadi, kalaupun tulisannya ini 2 kali, itu tergantung kerja atau tidak, ya. Nah, kalau memang perlu pagi, malam, silahkan. Tetapi minimal 2 kali itu tenggang waktunya bagaimana sesuai dengan kegiatan kita. Kalau lebih dari itu, ya nggak apa-apa. Kalau memang ibu kerjaannya masak, ya, cuci muka. Jangan tadi pagi sudah cuci muka, habis masak dibiarkan lagi. Lemaknya itu nempel di sini semua. Ya, jadi mesti harus dibereskan. Cuci muka saja kok, ya. Next. Nah, seringkali orang bilang, cukuplah sabun baby. Itu keliru. Kenapa? Sabun baby itu dengan ingredients untuk baby, bukan untuk wajah kita. Ya. Nah, saya memang memakai ini yang saya tempel di situ ya. Saya memang pakai Atomy. Saya tidak mengharuskan ibu pakai itu. Tetapi itu cukup murah dan bisa sampai 6 bulan. Hanya dengan harga 124.000. Kalau ibu beli-beli yang di pasaran, ya, hati-hati, lihat ingredients-nya.
Jangan sampai yang banyak busanya, kita cuma pakai busa tanpa perawatan. Cuma membersihkan tanpa ada perawatan. Pilih sabun yang bisa merawat, bukan hanya membersihkan. Ya, next. Nah, peeling wajah. Saya kalau peelingan tuh ke salon. Tidak harus ke salon. Kita bisa peeling sendiri. Kenapa mesti dipeeling? Ini ada kulit mati yang perlu dibuang, yang perlu digantikan yang baru. Nah, orang seringkali bilang kalau peeling itu harus minimal seminggu harus seminggu sekali. Buat saya tidak. Kalau sekarang ibu-ibu ini dalam masa pengejaran, saya nggak pernah facial, saya nggak pernah peelingan, saya nggak pernah rawat wajah saya. Kalau pakai peeling harus tiap hari dulu. Bu, nggak apa-apa Bu. Ingat, bisa dilakukan bila tidak memakai scrub wajah yang murah meriah. Kenapa? Scrub itu tajam. Jadi jangan beli scrub untuk scrub wajah. Kalau scrub badan is okay. Kalau di wajah ini jangan pakai scrub yang kasar, itu melukai. Ya, sayang wajah kita. Jadi beli pakai peeling yang halus. Kalau kita di salon ada yang pakai kimia ya di cairan gitu, tetapi itu ada yang pedih sekali begitu. Nah, ini ada peeling yang bagus. Maafkan ya, karena saya ini juga di Atomy, jadi saya memakai peeling Atomy ini bagus sekali. Dia tidak melukai dan bahkan mau setiap hari dipakai pun tidak apa-apa. Tapi untuk pertama kali ya, setelah merasa bahwa kulitnya bagus, kayak sudah tipis, jangan. Jadi minimal pakai 3 kali. Off, nanti bisa lagi. Tapi kalau sudah bagus mukanya, jangan tiap hari. Seminggu sekali oke. Jadi dalam masa mengejar, supaya ini kulit kita mengelupas, kulit matinya diambil, bukan mengelupas yang sampai kayak kepiting merah-merah, bukan ya. Tidak. Peeling ini tidak melukai. Bagus sekali dan murah. Ya. Kemudian kita basuh, jadi jangan dibayangkan kalau terus itu kulitnya ngeletek ya, mengelupas, bukan. Tetapi bahwa dia dengan lembut akan menghilangkan sel-sel mati yang ada di wajah kita. Oke, berikutnya masker. Nah, masker. Dulu ketika saya berbicara tentang merawat wajah, saya bilang pakai yang tradisional, pakai yang tradisional. Sekarang mindset saya sudah berubah. Memang pakai yang tradisional itu bagus. Tetapi memang dia belum diformulasikan dengan padat untuk memberikan nutrisi yang pas untuk wajah kita ya. Kita mau maskeran pakai wortel misalkan. Setiap kali ada wortel sisa terus kita templok begitu, kan nggak bisa begitu juga kan ya. Jadi kalau ada sesuatu formula yang sudah ada, yang sudah jadi dan kita bisa pakai, puji Tuhan ya, kita bisa pakai. Nah, masker, ketika saudara pakai masker, banyak orang keliru. Ketika pakai masker, asik-asik sambil roll-rollan, terus dimaskerin, terus sambil jalan-jalan, sambil nggak bisa ngobrol, coba begitu ya. Jangan ngobrol, tapi ini masa dia berdiri. Jangan, tidurlah. Betul-betul istirahatkan muka dengan, ingat tadi tidur itu harus dengan terbaring ya. Nah, kalau ibu mau tahu apakah terbaring dan ketika kita tidur melungker gitu ya, berbeda. Ibu-ibu boleh sekali-sekali coba. Kalau ketika ibu menindih muka ibu, saya seringkali tahu nih, semalam nih saya tidurnya salah. Jadi tidurnya ketika ditekan segini, ini pipi kita ini memberikan guratan yang makin tajam. Bayangkan setiap hari kita tidur berapa jam. Ya. Nah, masker ini gunanya untuk bisa menarik wajah kita. Ada masker yang sekarang seperti kertas atau gel ditempel kemudian dikupas. Tapi buat saya, kalau untuk menarik wajah, lebih baik masker yang bisa dikupas seperti ini. Yang gambar nomor 1. Sambil tidur, jadi ibu nggak apa-apa. Pasangnya masker tebal di sebelah sini dulu. Kemudian sebagian sambil tidur pakai kaca akan lebih baik. Karena kan kalau kita di salon diurusin orang ya. Tapi kalau kita mengurusi diri sendiri, enggak apa-apa lah, pakai kaca lagi. Jadi dalam posisi tidur itu akan tertarik, itu akan beda sekali. Kapan maskeran? Sekali lagi, ketika kita sudah berumur, ya,
Saya beberapa waktu yang lalu sempat mengejar setiap hari harus. Bahkan sekarang masa pandemi lebih gila lagi, ya. Jadi kita bisa pakai itu tertarik banget, Bu. Itu keren banget ya. Jadi kalau saya menyarankan pakailah yang bisa dikupas ini. Tapi kalau tidak sempat ya enggak apa-apa pakai yang kertas. Kenapa? Karena itu fungsinya beda. Bukan untuk menarik, tetapi dia memberikan nutrisi, memberikan kelembapan, ya berbeda. Ini yang bagian hijau ini dikasih spirulina. Dikasih spirulina itu nutrisi yang bagus sekali untuk tubuh kita. Nah, seringkali orang mencampurnya untuk memberikan nutrisi yang berlebih. Oke, next. Nah, ini yang perlu. Sebelum ngurusin beli-beli yang lain, kita ini perlu beli tabir surya atau sunscreen. Ada yang belum pakai, sisihkan uang kita untuk beli. Kita ini perlu sun protector, perlu sunscreen, perlu tabir surya itu bukan saja ketika kita keluar rumah. Di dalam rumah pun itu perlu kita sebetulnya. Karena sinar matahari masuk ke dalam. Ya. Nah, kita seringkali melihat, Bu, ini tabir surya, sunscreen ini ada SPF-nya. Nah, itu adalah berhubungan dengan sinar UV, ya. Ada UVA, UVB, dan UVC. Kalau yang dengan gelombang panjang itu yang E, yang pendek, yang B, yang C itu yang sangat pendek, yang bisa sangat merusak kulit kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan, lapisan ozon bumi itu mencegah sinar UVC itu sampai ke kita, ya. Nah, radiasi yang semakin besar bila gelombangnya makin pendek, maka yang C itu yang oleh kasih karunia Tuhan tidak sampai ke kita. Yang A dan B, ya, ultraviolet A dan B ini yang sampai ke kulit kita. Kalau yang B itu yang bisa membakar kulit kita. Kalau ke pantai itu gosong, ya. Nah, itu B. Kalau yang A itu bisa menembus ke dalam kulit, masuk epidermis kulit, membuat kulit kita keriput. Apa kita panas-panasan langsung bisa keriput? Mungkin tidak akan terlihat langsung, tetapi di dalamnya itu sudah tertimbun. Jadi kalau kerutan kita sampai di permukaan, itu dalamnya sudah ada. Ya, jadi butuh perawatan muka kita ini. Nah, tabir surya yang ada SPF-nya berapa, Bu, yang dipakai? Kalau usia sudah di atas 40, lebih baik langsung ambil yang 50. Kalau usia tidak perlu usia masih muda, 15, oke, 30, oke, ya. Tetapi 15 itu hanya baik untuk di dalam lah, ya. Lebih baik yang tinggi. Tetapi kalau misalkan masih umur 30 tidak perlu yang pakai 50, 40 ada cukup, ya. Nah, PA plus itu hanya grade-nya saja. Semakin plusnya banyak, semakin baik. Ini ibu-ibu langsung udah mek pipinya, pegang-pegang pipinya, ya, Bu Yuridis, ya. Ini perlu dirawat di wajah saya, ya, Bu Yuridis. Nah, PA plus. Kalau misalkan sudah beli ada PA plus-plusnya banyak, lebih baik. Kenapa? Kalau itu kena sinar matahari, pertahanannya semakin lama. Itu maksudnya, ya. Jadi harus pakai sunblock. Harus dipakai. Jadi kalau beli bedak dan beli sunblock, pilihnya kalau misalkan dalam keterbatasan, pilihnya sunblock dulu. Ya, oke, next. Nah, kalau tadi tidak kering, berarti kita harus pakai pelembab. Tapi harus sadar kulit kita ini model apa, macam apa kulit kita. Kalau kulit kita ini berminyak, jangan asal main taruh sembarang pelembab. Karena kalau pelembabnya based on oil, makin berjerawat. Orang bilang, ini nggak bagus, produk ini nggak bagus. Mungkin bukan salah produknya, salah pilihan kita, ya. Jadi kalau yang berjerawat, butuh pelembab, butuh. Tetapi tidak yang based on oil, ya. Jadi pencampurnya, pengikatnya bukan
minyak ya. Oke. Kemudian tadi yang tentang bernoda pakai sunblock ya, sudah saya kasih tahu. Kemudian yang tidak berjerawat, supaya tidak berjerawat, lebih ekstra jaga kebersihan itu harus. Semakin sering cuci muka semakin baik, tapi jangan digosok. Ketika jerawat digosok, makanya orang tidak boleh pilingan kalau berjerawat. Kalau semakin digosok itu semakin merangsang tumbuhnya jerawat ya. Kemudian kenapa saya tulis rambut? Seringkali orang Indonesia pakai shampoo dengan kondisioner. Nah, kondisioner itu membuat jerawat. Apalagi orang yang kuningan begini. Ini ketika pakai kondisioner kan, apalagi ketika shampoo dan kondisioner jadi satu ya. Itu membuat jerawat. Jangan memakai yang campur. Karena fungsinya berbeda. Shampoo untuk kulit kepala dan rambut. Tetapi kondisioner hanya untuk rambut saja. Jangan ditaruh di kulit kepala. Nanti malah menjadi ketombean. Ya. Jangan ada peeling, jangan ada masker, sementara jerawatnya banyak. Sembuhkan dulu. Ya. Oke, kalau mau tekstur halus, mau tidak keriput, mau elastisitas kulit baik, pasti harus dirawat. Dan merawatnya sejak dini. Kalau sekarang sudah terlanjur, lebih baik dirawat mulai saat ini. Ya, tidak ada kata terlambat daripada tidak kan. Nah, bandingkan dengan wajah yang bertekstur bagus itu tadi yang gambarnya wajahnya yang kasar, kalau dirawat ya, itu dalam anugerah Tuhan itu bisa bagus. Pakai peeling, pakai masker ya, itu bisa kembali. Dan saya sudah melihat dan saya membuktikannya ya. Perawatan wajah dan pemakaian skincare kalau untuk glowing. Memang, Ibu Andreas bisa ikut, puji Tuhan. Nah, perawatan wajah ini harus dilakukan bukan seminggu ini saya merawat, besok off dulu, nggak bisa. Tidak bisa. Seperti kita menyuapi anak bayi kita sampai dia tumbuh, ya ibu-ibu sekarang nih yang betul-betul merawat anaknya dengan sedemikian, jangan lupakan rawat juga dirimu. Disuapin terus. Sudah ya nak, stop dulu, tahun depan gue suapin lagi, kasih makan lagi, tidak bisa. Muka kita juga demikian. Tubuh kita juga demikian. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari kita butuh asupan yang untuk kesehatan tubuh kita, sama juga dengan wajah kita. Tidak bisa hari ini saya cuci muka, besok tidak. Hari ini saya pakai protection, besok tidak. Tidak bisa. Harus berkelanjutan. Investasi untuk muka kita butuh proses yang berkelanjutan. Next. Ya. Sebelum kita masuk kepada ini, saya ingin ada orang yang bertanya, yang mungkin saya bisa jawab. Silakan. Bisa open mic, yang mau tanya, silakan. Saya mau tanya, Bu. Ya, siapa ini? Saya nggak bisa lihat semuanya. Tina, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya nih kita sebagai wanita biasanya kan suka makan ya Bu ya, makan, terus kadang ada kayak jajan-jajan baru gitu kan, suka cobain, apalagi kalau promo kan pasti mata hijau ya Bu. Kan jadinya kan kebanyakan makan nih, terus jadinya gendut. Itu termasuk kita nggak menyayangi diri kita nggak Bu? Kita menghargai diri kita nggak kalau kayak kita over terlalu banyak makan, terus yang nanti jadinya gendut, terus malas berolahraga. Nanti kita solusinya karena malas berolahraga, terus kayak jadi ngambil solusi lain, entah minum obat diet yang bikin urin atau pencernaannya biar cepat keluar kayak gitu kan Bu. Gitu, itu kalau seperti itu termasuk menghargai diri nggak ya Bu? Menurutmu bagaimana, Tina? Kalau yang kita malas berolahraga sih itu jelas kita nggak sayang sama diri kita ya. Apalagi Tuhan kan bilang, maksudnya kan kita semua bait Allah kan termasuk tubuh kita sendiri gitu. Kalau yang untuk kebanyakan makan ini sih saya nggak tahu.
masih no clue sih. Oke. Kalau untuk yang minum obat diet itu juga mungkin subjektif ya, satu orang dengan yang lain pasti komentarnya bisa berbeda gitu. Oke. Sebetulnya apa yang ditanyakan itu seseorang sudah tahu jawabnya sendiri. Benar nggak, Vin? Ya Bu ya, kira-kira kita tuh, aduh saya pengen makan itu. Sebetulnya dalam hati aku tidak kepingin makan, karena aku takut gendut gitu ya. Sebetulnya gendut itu ditakutkan nanti menumpuknya hal-hal yang tidak diinginkan, kayak kolesterol dan lain-lain ya. Ketika kita menjaga tubuh kita ya, kita berarti itu menghargai apa yang Tuhan kasih. Kalau kita tahu kita makan ini berlebih bakal begini, kalau bukan hanya urusan gendut dan kurus, itu subjektivitas seseorang. Ada suami yang suka, kamu jangan kurus lagi ya, nggak suka saya istri saya kayak papan. Ada yang bilang begitu katanya ya. Ya, aku nggak mau. Wes apa ini baik orang, wes enak. Katanya dipeluk enak mengsel-mengsel. Ya, ini wanita-wanita. Nggak apa-apa. Wes apa? Asal tidak berlebih aja. Ya. Jadi kita ini kan nomor satu kan memang suami kita ya yang lihat kita ya. Jadi tetapi juga jangan meniadakan diri kita yang mau seperti apa. Tapi jangan sampai kayak gepeng diet sampai tidak habis-habis. Sebetulnya untuk diet itu bagus enggak? Bagus. Tapi tidak terus-menerus. Nah, minum obat pencahar baik enggak? Kalau memang dibutuhkan. Jadi segala sesuatunya tidak boleh terus-menerus. Yang terus-menerus itu yang boleh perawatannya. Ya. Jadi kalau sekarang nekat mau menguruskan diri, diet silahkan. Tetapi ada batas waktu. Bulan ini saya diet begini-begini. Terus selanjutnya apalagi. Jangan sampai kita kekurangan gizi. Ya. Ada teman saya yang sampai pingsan. Ada yang sampai meninggal. Ya. Jadi hati-hatilah. Jangan karena gemuk kurus membuat kulit muka keriput. Jangan gendut terus kurus. Ini perawatnya lebih susah. Karena habis gemuk, ini nanti perawatan yang ini saya pasti lebih susah. Karena apa? Ini kemarin gede sekali. Ini setelah agak kempes, kelihatan kerut-kerutnya. Nah, ini kan seperti digelembungkan, kemudian nyusut. Nah, kalau tubuh ini semua, kita gemuk, gendut, kemudian kita kurusin lagi. Gendut, lagi kurus lagi. Nah kan, itu keriputnya timbul tenggelam nanti. Ya. Jadi, perawatan secara menyeluruh itu sangat menunjang untuk muka kita. Oke, ada yang lain lagi? Saya mau tanya Ibu, selamat pagi. Ayo, siapa ini? Saya Ibu Umi dari Bogor, Bu. Mau nanya. Ya, silakan Bu Umi, ya. Masalah skincare, Bu. Saya kan suka pakai sunscreen. Tapi Ya. tim Bu, kayak jerawat komedo gitu, Bu. Selalu gitu tim kalau pakai sunscreen. Kenapa ya, Bu? Oke, Ibu cek dulu. Apakah betul sunscreen-nya yang membuat Ibu berjerawat? Jangan-jangan yang lainnya. Apakah cuci mukanya sudah betul? Kalau nggak pakai, Kalau tidak, apa kalau tidak pakai sunscreen tidak berjerawat? Pakai sunscreen malah berjerawat begitu? Sudah pasti? Iya. Ya, Ibu cek sunscreen-nya itu ada oilnya enggak? Kalau ada oilnya, pilih yang tidak ada oil. Berarti yang based on water. Iya. Ya. Nah, terus dilihatin lagi, Ibu ini kulitnya kering atau berminyak? Kering, Bu. Wah, kering. Berarti harusnya ada pelembabnya ya. Bisa jadi, seperti itu bisa jadi karena Ibu udah bersih ya? Cuci mukanya sudah bersih pakai sabun? Iya, pakai micellar water juga semuanya. Kalau pakai apa, Bu? Pakai micellar water, terus pakai sabun ya. juga, sabun aja. Bisa jadi Ibu memang ada zat-zat yang tidak cocok untuk Ibu. Dari sunscreen-nya itu ya, Bu ya? Ya. Nah, Ibu nanti bisa WA saya ya. Bisa WA saya lebih lanjut ya. Jadi itu isinya apa saja. Oke. Nah, kalau Ibu memang coba nanti sementara Ibu masih beli banyak ya. Nah, coba Ibu bersih-bersih dipakai, tidak kena matahari dulu. Pakai sore-sore dulu. Coba ya. Nanti kalau masih berjerawat, oke.
biarkan dulu apa jerawatnya itu, apakah jerawat yang memang sudah ada atau menambah, Oke gitu. ya, menambah atau enggak, apa yang sudah ada enggak hilang begitu, gimana? Kalau nggak pakai nggak pernah jerawatan Bu, terus pakai Gitu. gitu timbul gitu jerawat jadi. Coba ibu pakai tidak kena sinar matahari dulu. Oke. Nanti boleh kontak saya. Kalau memang ternyata tidak kena sinar matahari itu tidak apa-apa, ya nanti ada penanganannya lain. Berarti ketika dia kena sinar matahari, mungkin karena ada oilnya, bisa jadi membuat jerawat. Ya. Oh, oke. Makasih penjelasannya. Apa lagi? Silakan. Atau ganti Bu, mungkin harus ganti yang lain, bisa jadi kalau memang tidak cocok ya. Jadi kalau beli yang kecil dulu supaya tidak terbuang. Yuk, silakan, ada yang lain? Cukup? Halo, ada lagi kah? Kalau tidak ada, kita masuk ke berikutnya. Oke, jelas ya. Nah, saya ini pakai points of view. Saya tadi bilang ke Vina bahwa kita ini sebetulnya tahu apa yang baik untuk kita. Kita ini diberi Tuhan satu kebijaksanaan untuk bisa mengatasi masalah kita, ya. Nah, jeda di points of view itu membuat kita berhenti sejenak. Jadi di points of view itu, ya, di points of view ini ada banyak kartu. Mungkin ada orang yang belum tahu points of view, ya. Saya tidak banyak bicara dulu karena nanti takut waktunya habis. Ada kartu-kartu yang bisa mengcoaching diri kita sendiri. Nah, sehubungan dengan perawatan wajah dan harga diri kita ini, nanti kita akan melihat kartu supaya kita bisa refleksi diri kita, ya. Mari, karena kita ini dari tadi sudah ngomongin tentang kesehatan muka kita, kesehatan diri kita, merawat diri kita, itu sebagai satu jeda untuk dari masing-masing kita dari kesibukan kita, ya. Jadi nanti sebetulnya bisa jadi jeda ini diiringi dengan ujian atau diiringi dengan alunan musik, ya. Tetapi saya merasa cukup, kita dari tadi sudah fokus kepada merawat diri kita, ke dalam diri kita. Nah, sekarang kita mari masuk lagi lebih dalam kepada observasi diri kita, tubuh, pikiran, dan perasaan kita, masuk kepada pembenahan diri kita. Saya ini benar enggak ya? Sudah menghargai diri saya sendiri dengan merawat diri saya, merawat wajah saya. Hai, Cory, hai, Elsie, hai, Olivia. Apakah sungguh-sungguh kamu ini menghargai apa yang Tuhan kasih di dalam dirimu? Ataukah saya ini ternyata tidak pernah menyapa diri saya dengan merawat diri saya? Hai, apa kabar kulitnya Olivia? Hai, apa kabar dirinya Olivia ini? Seberapa engkau menghargai? Kita seringkali mendengar, harga kita, di harga diri kita itu terlalu mahal. Kenapa? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya kan? Harga kita ini, harganya tinggi sekali. Ya. Semua orang memang unik. Semua orang memang limited edition. Semua orang adalah karya ilahi. Tetapi orang-orang yang sudah di dalam Yesus, dia terlebih lagi dihargai dengan darah Yesus yang mahal. Maka apakah kita mau membiarkan diri kita ini tanpa menghargai diri kita, tanpa merawat diri kita? Rumah kita aja, kita rawat, kita sapu, kita pel, kita capek sambil ngomel, kita lakukan. Bisa jadi begitu ya. Karena kita tidak ada asisten yang membantu kita, sekarang kita kecapean, kita urusin. Tapi jangan lupakan, dirimu ini perlu diurusin. Ayo, sejenak kamu pause, sejenak kamu istirahat, melihat ke kedalaman diri, dan rawatlah diri. Nah, di sini ada kartu. Saya, ini banyak ya, Bu-Ibu ya. Ya, wanita LN banyak ya. Saya akan ambil satu, untuk kemudian nanti kita akan berefleksi diri. Ya, ini banyak. Nggak perlu dikocok, nggak perlu saya tidak keluarkan dari web, ya.
Saya sengaja ambil ini satu ya. Saya nggak pilih loh ini. Saya nggak pilih ya. Sebentar. Saya merem deh. Saya nggak pilih ya. Saya ambil aja satu. Ya. Gambarnya ini. Ini semua lihat ya. Ini adalah gambar kupu-kupu kecil seperti di jembatan ya. Bisa kelihatan semua? Ya. Sekarang coba perhatikan baik-baik gambar ini. Gambar ini tuh latar belakangnya apa ya? Kalau misalkan dibayangkan gambar ini tuh diambil oleh fotografernya, boleh diambil gambarnya, apa yang terjadi? Gambar ini mengingatkan wanita-wanita RM di sini kepada apa? Mengingatkan kepada apa? Apakah kamu bisa menempatkan dirimu di gambar ini sebagai apa? Sebagai kupu-kupu kecil? Atau sebagai fotografernya? Ya. Atau sebagai tangga ya itu ya? Tangga? Atau sebagai relingnya? Dan coba ditarik masuk ke kedalaman diri, masuk kepada perawatan dirimu. Gambar ini berbicara apa kepadamu? Apa yang ingin engkau lakukan kalau kamu sudah menemukan insight dari gambar ini? Sehubungan dengan perawatan dirimu sendiri. Ayo silahkan, siapa yang mau sharing? Kalau kurang jelas, coba saya dekatkan ya. Nah, itu ada seperti marmer ya. Tangganya ini terbuat dari marmer itu. Ya, ada relingnya. Nah, kalau saya zoom in, saya dekatkan begini, apa yang Ibu lihat, yang ditarik kepada perawatan diri, dan Ibu dapat insight-nya apa dari gambar ini? Kalau di zoom out, ditarik kejauhan, apa yang Ibu dapatkan? Silakan, siapa yang mau sharing? Silakan open mic. Halo. Belum dapat ya? Ibu Kori, apakah bisa membuka kesempatan untuk sharing? Apa yang Ibu dapat dari gambar ini, Bu? Sulit dicernakah? Halo, Greta mungkin bisa membantu membuka dulu, apakah bisa? Gambarnya kecil sekali, Bu. Gambarnya kecil sekali. Tidak jelas ya? Iya, Tidak mungkin jelas. kalau di zoom kali dibesarin. Ya, di zoom. Oke, sudah? Dapatnya apa? Saya ambil jembatan. Ya, silakan. Siapa ini? Elsie. Elsie ya? Ya, Iya. silakan Elsie. Kalau jembatan ya, aku ambilnya jembatan, Bu Olive. Ya, silakan. Itu menurut kamu jembatan ya? Bisa Iya, tangga. seperti tangga. Ya, tangga. Ya, silakan. Kalau pertanyaannya bagaimana, Bu? Bingung.
Kamu lihat gambar ini dapat apa? Saya dapatnya, saya tuh mau jadi tangga. Jadi kalau tangga itu bisa orang menyeberang lah, istilahnya bisa jalan. Naik turun, terus? Naik turun. Terus yang aku ambil itu mau lebih kuat aja gitu. Oh, mau lebih kuat. Iya. Naik turun lebih kuat di dalam hal apa? Maksudnya dalam hal merawat tubuhmu. Kita tuh merawat tubuh. Ya, merawat tubuh untuk orang lebih baik gitu loh. Jadi naik turun tangganya bisa seperti orang olahraga, jadi makin kuat tekadnya untuk merawat tubuh, ya. Merawat wajah. Ya. Begitu? Amin. Itu doing ya, dilakukan ya. Itu ya, doing Bu. Ya, dilakukan. Oke. Ya, apalagi siapa yang bisa sharing lagi? Bu Umi ya, buka mic. Bu, boleh ngasih pendapat saya yang pribadi ya, Bu ya? Oh, di points of view ya. Jadi ini tuh adalah coaching games. Ini kartu-kartu coaching games. Pendapat Ibu apapun, itu tidak ada yang dibilang salah. Ya. Tidak ada salah, tidak ada benar, ya. Jadi orang sangat lebih benar ini tidak. Semua berpusat kepada dirinya sendiri itu baik untuk saya. Karena itu dari dan untuk saya. Silakan. Kalau saya pribadi ngelihat dari gambar ini, jadi bayangin saya sebagai perempuan itu, ini kan tangga buat naik turun. Kalau saya pribadi naik terus gitu, Bu. Tambah umur, tambah naik, baik inner beauty atau kecantikan luar dalamnya harus gitu, Bu. Nggak tambah turun gitu. Iya, insight-nya keren ya. Dari saya mesin naik terus, menanjak terus begitu ya. Tapi itu bukan impian doang loh, Bu. Kenyataannya dilakukan kan, Bu? Rencananya Ibu mau lakukan berusaha. Berusaha, Bu. Apalagi sama usia, Bu. Ya, sekarang kira-kira 1 kali 24 jam ini Ibu mau ngapain untuk usahanya Ibu tadi yang Ibu mau? Saya pengen naik terus walaupun usia saya naik, perawatan wajah saya juga diusahakan naik. Apa yang mulai dari pagi? Mulai pagi, udah mulai dari pagi, tadi jogging keliling komplek sama suami juga udah. Ini belum mandi. Tahu tadi ada acara begini, saya nggak mandi. Nggak kelihatan, Bu, tetap cantik. Oke, terus ya, jadi dilakukan lebih dan lebih lagi seperti tangga yang makin ke atas ya. Jadi jangan turun ya, tangganya ke atas saja ya. Oke, sampai di puncak, ada kupunya situ ya, Bu. Kupu-kupunya seperti Ibu yang sedang di atas gitu ya. Oke, silakan ada yang lain lagi? Terima kasih, Bu. Silakan ada yang lain lagi? Ada yang mau sharing? Halo? Greta, mau ada sharing, Greta? Halo. Ya, silakan. Bisa membantu. Oh. Putus-putus ya. Putus-putus ya. Halo. Ya. Nggak bisa. Oke, nggak bisa terdengar. Silakan siapa yang mau coba? Maaf Greta, nggak terdengar Greta. Bisa ngetik di kolom chat. Bisa ngetik di kolom chat ya ibu-ibu yang lain ya. Saya dapat insight, saya juga baru lihat ini ya gambarnya ya ibu-ibu ya dalam hubungan dengan merawat diri. Kalau saya sharing saya ini, saya bukan mau jadi tangganya atau railingnya yang bolongnya gede-gede begitu ya. Saya ingin jadi seperti kupu-kupunya. Berapapun usia saya, ya,
berapapun saya nanti dikasih umur sama Tuhan, saya pengen jadi kupu-kupu kecil ini yang kelihatan di antara yang besar-besar, yang lebar ya, tangga-tangga itu. Saya pengen terlihat. Entah itu bagaimana saya menghargai diri saya dan menghargai Tuhan saya. Bagaimana saya merawat diri saya dan saya tampak seperti apa yang sekarang saya ada dan yang akan datang. Saya ingin jadi seperti kupu-kupu yang bisa dilihat orang dengan cantik. Itu yang saya dapat. Greta mungkin sudah bisa open mic? Nggak putus-putus lagi? Halo. Ya. Oke, lain kali kita balik ke Zoom aja ya. Kayaknya ini putus-putus ini kalau pakai Google Meet. Oke, ya. Ada yang lain? Apakah tadi suara saya terdengar jelas? Jelas ya, Greta? Jelas, boleh. Jelas. Tadi sempat freezing sebentar sebelum ini, tapi boleh di-chat ya, boleh di-chat. Ya, silakan, tinggal 3 menit loh. Siapa yang mau sharing? Apakah Ibu Yuridis mau sharing, Bu? Apa yang didapatkan, Bu? Ini yang nampak di sini nih. Saya yang nampak di gambar-gambar. Oh, Ibu Grace ya? Ibu Grace, open mic ya? Tapi saya bukan. Oh, Ibu Yanti. Ya. Ibu Yanti, siapa yang mau sharing ini? Terbuka mic-nya? Saya, Bu. Ya, mari. Ibu Andreas ya? Ya. Akhirnya dapat. Ya, saya melihat itu kehadiran tangga itu sangat penting karena itu membuat suatu tantangan bagi kita. Sehingga kita tidak sampai di sini, tetapi kita mendapat tantangan jauh ke depan sana, supaya kita bisa melihat pembuktian kesetiaan kita untuk menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih. Bagus. Insight yang lain lagi ya. Jadi dalam hal merawat, kalau dihubungkan dalam tema kita merawat diri, itu juga yang sedang terus diusahakan ya, Bu. Oke. Siapa lagi? Ibu Grace open mic ya? Saya lagi mau masuk. Lagi mau masuk. Oh, ini ternyata putus-putus terus ya. Oke. Ya, beberapa waktu saya sempat sewa Zoom. Jadi bisa bagus. Ini putus-putus sekali. Mohon maaf ya. Ini ada siapa lagi? Silakan. Tidak jelas. Oke. Sekarang dari apa yang kita bicarakan hari ini? Bisa yang ada gambarnya jam, Greta? Yang ada gambarnya jam, ya. Udah boleh. Yang next. Ya. Ini apa yang dilakukan 1 kali 24 jam, Bu Ibu? Wanita-wanita. Mungkin bisa sharing ya. Untuk merawat dirimu 1 kali 24 jam ini. Apa yang mau dilakukan? Saya sih biasanya tetap menyempatkan waktu di pagi hari untuk renungan. Ya. Dan kalau seharian tetap ada menyempatkan waktu untuk me time, Bu. Iya. Membuat merawat diri lebih waras. Iya. Me time. Me time ini harus ada dan bisa dipakai untuk merawat diri, ya. Karena kalau tidak bisa frustrasi, ya. Nah, sekarang kalau kira-kira untuk 1 minggu ke depan apa yang mau dilakukan, Sherry? Untuk sehubungan dengan merawat dirimu. Kalau saya lagi demen baca buku, ada satu buku yang menarik untuk dibaca. Nah, saya berencana untuk menghabiskan buku itu dulu dalam seminggu ke depan.
Jadi Oh ya. Kalau dalam hubungannya merawat diri, dan putus-putus ya. Belum kepikir. Belum kepikir. Ya, 1 kali 24 jam cukup ya. Itu menjadi satu starting point untuk kita merawat diri kita. Oke, kita harus menyudahi. Ya, Elsa? Saya mau tanya dong. Ya. Ini kalau saya pengen ngerawat diri, tapi maksudnya mukanya itu saya cuman setiap hari 1 kali 24 jam tuh sempatnya cuman maksudnya kalau bangun tidur itu pertama cuman langsung masak. Terus kalau mandi memang setiap hari saya cuci muka, selalu cuci muka, langsung sikat gigi. Nanti kalau saya mau mandi lagi, saya sikat gigi lagi, cuci muka lagi sampai malam gitu. Saya kayak gitu. Cuman muka saya nih kayaknya flek hitam kecil-kecilnya itu nggak hilang-hilang ya Bu Olive? Nggak bisa. Memang harus dirawat bukan hanya dengan sabun. Ya, gitu. Apalagi tidak bisa. Jadi sabun itu tidak membuat bintik-bintik hitam itu terbang. Itu bintik-bintik bukan kotoran yang bisa disabun terus ikut lenyap. Tetapi itu butuh perawatan. Nah, itu adalah memang sehubungan dengan bertambahnya usia, tetapi juga bisa ada keturunan ya. Kalau yang spruten itu bisa keturunan. Tetapi ada teman saya yang memakai skincare dan dia bisa hilang. Spruternya bisa hilang. Menipis, dan sekarang betul-betul tipis. Padahal dia dulu sampai seperti bintik-bintiknya penuh gitu ya. Nah, itu butuh perawatan ya, Bu Elsia ya. Udah gitu, kenapa sekarang kalau saya lihat ya Bu Olive, di usia saya 40 ke atas ini kan, kayaknya dia itu kok gampang marah ya. Kenapa ya Bu Olive? Musik. ini marah berhubungan dengan harga diri atau marah berhubungan tidak bisa merawat diri atau macam-macam ya. Nanti boleh kontak saya ya Bu ya. Ya, bisa juga orang marah bisa juga karena dia melihat dirinya sendiri tidak puas. Bisa ya, melihat dirinya sendiri tidak puas, kesel, bisa juga marah ya. Oke, kita harus komit, kita harus selesai di sini dulu 10.30. Nah, kita akan jumpa 2 minggu lagi. Nah, biasanya kan kita minggu kedua sama minggu keempat. Nah, kita akan bertemu lagi nanti di minggu pertama, karena setelah itu saya mau rubah minggu pertama dan minggu ketiga saja. Ya, dan kita akan ketemu di bulan November, minggu pertama ya Bu, nanti kita akan share berikutnya temanya. Tema yang akan dibawakan 2 minggu yang akan datang adalah damai di keluargaku, sejahtera jiwaku ya. Nanti kalau ada yang pengen tema-tema lain yang digumulkan, boleh WA ke saya juga ya. Nanti kita diskusi bersama-sama. Oke, kita sudah di sini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada. Kiranya waktu ini bisa memberkati ibu-ibu wanita RM semuanya. Terima kasih Bu Olive. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Olive. God bless you. Sampai jumpa. Maaf ya, putus-putus hari ini. Ya, nggak apa-apa Bu. Bye-bye. Memberkati Bu Olive. Sama-sama. Makasih Bu Olive. Makasih. Ya, dari tadi saya freeze terus ini. Bye-bye. Ya. Tuhan berkati. Ayo sama-sama berlomba merawat diri ya Bu. Ya, yang sudah cantik makin cantik ya. Amin. Cantik, wajah yang cantik itu wajah yang sehat ya. Mari. Amin. Iya, wajah yang sehat, yang penuh sukacita. Ya, saya nggak tahu nih depan saya kok freeze terus ini, wajah saya tampak enggak. Nah, mari praktekkan tidur telentang, masker, dipiling, ya. Amin.